Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yamdu78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Namun untuk hari ini saya akan membicarakan atau membahas sedikit tentang sesuatu yang heboh di kabupaten saya sendiri, yaitu di Kabupaten Bangkalan. Nah, beberapa ada di channel YouTube itu memberitakan bahwa Bangkalan, Arosbaya, Kelampis kondisinya mencekam. Iya sih, memang saya akui di awal-awal iya. Namun ketika saya berbicara sekarang pada tanggal 15 Juni 2021 ini situasinya sudah mulai membaik, terutama di daerah basis yang awalnya itu zona merah, yaitu di Arosbaya, kemudian merembet ke Kelampis, Kecamatan Kelampis. Nah, ini tadi saya kebetulan pada tanggal 15 Juni 2021, tepat pada hari ini saya berbicara, itu saya tadi pagi lewat sana, lewat Arosbaya, Kelampis. Kebetulan saya hari ini ada keperluan ke Kecamatan Ketapang. Nah, saya record, saya lihat di situ situasi sudah mulai berangsur baik, berangsur pulih. Kemudian malamnya pun juga saya melewati Kelampis dan juga Arosbaya. Nah, saya ada ide nih, apakah kalau saya kan cuma lewat nih. Nah, bagaimana kalau saya punya ide waktu itu, saya akan telepon teman saya yang tinggal di Arosbaya sendiri, dan semoga mereka menyaksikan dan melihat sendiri, sehingga sebagai apa ya, proof atau bukti lah bahwa virus corona ini ada gitu loh. Ya terus terang kalau saya sih mulai dulu percaya, cuman saya berusaha untuk apa ya, mendoktrin diri saya sendiri, ya jangan takut, jangan khawatir, cuman waspada. Karena apa? Karena itu akan menurunkan sistem imun badan saya sendiri nantinya. Nanti akan menjadi senjata makan tuan. Nah, hari ini akan saya coba untuk nelpon teman saya video call via WhatsApp. Tadi sudah janjian, semoga mereka tidak ketiduran. Seperti apa obrolan kami dengan mereka? Saksikan. Oke. Assalamualaikum. Kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang. Oh, wabarakatuh. sip. Oke, assalamualaikum Mas Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih Mas Fendi? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke Mas Fendi. Mas Fendi, singkat, jelas dan padat nih Mas Fendi ya. Ini Mas Fendi kan Baik Mas. asli Arosbaya ya? Benar-benar asli Arosbaya. Asli kelahiran sana ya? Bentar, Sana, alhamdulillah. saya memperbaiki dulu. Oke. Asli Arosbaya. Ini kalau boleh tahu Mas Fendi tinggal di Arosbaya di desa apa atau di mana Mas Fendi? Saya tinggal di Desa Ranggujang, Arosbaya. Rangbujang. Ranggujang ya. Iya. Nah, ini Mas Fendi menanyakan, kan di media sosial nih lagi rame kalau apa namanya, Arosbaya nih mencekam sampai saat ini. Nah, kalau saya lihat tadi, sekarang kan tanggal 15 Juni ya 2021, tadi pagi saya lewat sana, kemudian malamnya pun juga lewat sana. Kebetulan saya tadi ke Ketapang ya, jadi saya lewat sana dan saya melihat aktivitas kok normal kembali. Ini nih ada informasi apa? Mungkin ada informasi yang bisa disampaikan Mas Fendi berkenaan dengan COVID ini Mas Fendi, COVID-19 nih. Alhamdulillah keadaan semakin baik Mas, seperti itu. Dari dulu itu masalah virus tersebut ya, itu memang itu di lockdown, pasar juga ditutup, tapi sampai sekarang alhamdulillah semakin membaik dan banyak masyarakat yang beraktivitas seperti pasar gitu. Sedikit banyaknya ada yang buka gitu. Oh gitu. Jadi beberapa hari yang lalu memang sempat sepi ya? Sepi seperti kota mati yang sosmed dibicarakan. Tapi sekarang kondisinya sudah berangsur-angsur normal Mas Fendi ya? Normal, alhamdulillah. Atas apa itu
penanganan para polsek Koramil seperti itu, Mas. Nah, ini Mas Fendi, kalau boleh saya tahu ceritanya itu yang meninggal itu bagaimana, terus yang sehat itu bagaimana, yang terupdate lah pada tanggal 15 Juni nih Mas Effendi. Untuk yang meninggal itu kebanyakan lansia dan juga ada yang umur 30, 25, 40 seperti itu, Mas. Tapi itu kalau yang di bawah lansia itu seperti 30 itu kebanyakan penyakit bawahan yang terkena. Oh, sebelumnya punya seperti penyakit itu. bawaan. Seperti Habis itu. itu terpapar, dan situlah pemicu ya mungkin terpapar. ya. Pemicu. Tapi yang muda ada nggak ya? Yang muda yang sampai meninggal yang umur-umur ya 25 tapi dia masih sehat awalnya, atau itu masih ada? Ada nggak? Betul? Atau bagaimana? Yang Mas Fendi lihat lo ya? Sejauh ini tidak ada, Mas. Kebanyakan yang saya dapat informasinya itu kebanyakan memang untuk yang berumur 20 sampai 40 itu memang ada penyakit bawahan. Oh gitu. Nah, kalau yang dilihat Mas Fendi sendiri nih, yang ada nggak tetangga atau mungkin maaf nih, mungkin familinya Mas Fendi atau yang dilihat oleh mata kepala Mas Fendi sendiri, itu ada nggak Mas Fendi? Ada yang lansia, ada yang bukan lansia seperti itu, Mas. Kebetulan itu tetangga. Tetangganya Mas sekaligus Fendi family. Sekaligus family. Iya. Seperti itu. Bisa diceritakan Mas Fendi, singkat aja. Untuk yang lansia itu memang udah lama, Mas, yang sakit gitu. Untuk yang lansia, untuk yang muda itu memang ada penyakit bawahan seperti itu, Mas. Awalnya ya demam, batuk-batuk, ya, dan pada akhirnya sesak nafas dan meninggal. Oke. Nah, dengan peristiwa ini, dulunya Mas Fendi percaya nggak COVID-19 itu ada? Dulu deh. Sebelum arus bahaya seperti sekarang. Kalau dulu percaya, tapi sekarang nggak percaya dan lebih sekarang lagi percaya. Gitu. Jadi awalnya percaya, nggak percaya dan percaya. Seperti itu. Awalnya percaya. Nah, kemudian berangsur-angsur tidak percaya. Kemudian sekarang percaya. Karena lihat dengan mata kepala sendiri Mas Fendi ya. Benar, Mas. Oh gitu. Percaya. Jadi soalnya ya yang apa itu, untuk yang lansia kan saya diwajarkan karena udah lanjut usia. Itu sejak yang muda ini terpapar dan meninggal, di situ saya ada kekhawatiran dan saya benar-benar mempercayai adanya virus tersebut. Oke. Nilai edukasinya nih Mas Fendi, bukan nilai edukasinya, istilahnya ini Mas Fendi kan melihat sendiri nih kebetulan tetangga dan termasuk family yang sudah meninggal ya, ada yang sudah lansia dan ada yang masih muda sebenarnya. Ini Mas Fendi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman nih Mas Fendi? Gimana lah, mungkin ada yang perlu disampaikan supaya mereka menjaga prokes atau bagaimana Mas Fendi? Dari pribadi saya sendiri, Mas, intinya kepada teman-teman, jangan takut sama virus dan jangan juga berani menentang virus. Berani seperti itu. Terus yang terpenting itu jaga kesehatan, yaitu mematuhi aturan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, jauhi kerumunan, dan yang terpenting menjaga stamina agar bisa melawan virus tersebut. Betul. Nah, pertanyaan terakhir Mas Fendi, berkenaan tadi kan saya cerita tadi kan lewat arus bahaya nih, pagi sama malamnya tadi. Kalau pagi tadi sekitar jam setengah 11, malamnya sekitar jam 8-an lah, jam 8 kurang lah. Nah, itu perekonomian sekarang sudah berangsur pulih ya sekarang di arus bahaya ya. Betul, apa yang saya lihat itu betul atau bagaimana Mas?
Alhamdulillah semakin pulih Mas. Soalnya saya tadi lewat ya, ada pasar yang buka gitu. Tapi betul. tidak banyak. Ada sebagian yang buka seperti itu Mas. Ada yang buka, ada yang tutup. Ada yang buka, yang tutup. Tapi untuk masalah ke jalan raya saya nggak sampai, soalnya masih takut seperti itu. Iya. Iya, tapi kalau saya lihat tadi sudah banyak yang prokes ya, maksudnya banyak yang pakai masker, nggak ada kerumunan sudah tadi, betul-betul menjaga dari warga Arosbaya ya, gitu Mas Wendy ya. Benar-benar Mas. Oke. Banyak yang pakai masker sesuai aturan pemerintah. Betul. Jadi kita jangan terlalu takut, jangan terlalu berani ya, karena kalau terlalu takut, terlalu khawatir, kalau terlalu berlebihan, karena informasinya sih katanya sih sistem imun kita akan otomatis akan turun dan ini akan mempercepat sebenarnya. Yang penting kita benar, mempercepat. Iya, jadi intinya kita ikutilah aturan pemerintah begitu ya. Iya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Kenapa dulu tidak percaya? Apa karena pemerintahan kita itu plan atau bagaimana Mas Wendy? Sehingga kok Mas Wendy awalnya percaya dan tidak percaya dan sekarang percaya. Itu apa penyebabnya Mas Wendy? Kok Mas Wendy punya statement atau anggapan seperti itu? Apa dari pemerintah atau bagaimana Mas Wendy? Kalau awal-awal itu memang saya percaya Mas, gitu. Karena udah mendunia seperti itu. Dengan berangsurnya membaik, akhirnya saya nggak percaya gitu. Kok emang ada virus seperti itu. Gitu. Oh gitu. Akhirnya semakin membaik, akhirnya tersebar lagi virus tersebut. Yang sekarang ini ya? Saya belum percaya sekarang ini. Saya belum percaya gitu. Saya mendapat info setelah saya menganalisa bahwa yang meninggal itu banyak yang lansia seperti itu. Dan pada akhirnya saya dapat info banyak infonya tersebut kok ada yang umur sekian, yang muda gitu. Ditambah lagi keyakinan saya itu ada tetangga saya masih keluarga dan juga family tersebut. Makanya saya ini perlu waspada seperti ini. Ya benar. Jadi kalau sudah mengalami sendiri dan melihat sendiri baru percaya ya gitu Mas Fendi ya. Percaya banget Mas. Bahwa kesehatan itu benar, saya pribadi ya, kesehatan itu tidak ada harganya. Tapi setelah mengalami sakit, bahwa kesehatan itu memang betul-betul berharga. Berharga ya. Maka dari itu kita harus jaga kesehatan, jaga stamina seperti itu Mas. Betul Mas Fendi. Oke. Terima kasih banyak informasinya Mas Fendi sebagai warga Arosbaya sendiri. Ini saya langsung berbicara dengan orang Arosbaya, bukan berbicara dari warga ini. Mas Fendi sendiri sudah melihat dengan mata kepala sendiri yang awalnya tidak percaya, kemudian percaya, kemudian tidak percaya, dan sekarang lebih percaya lagi. Terima kasih atas waktunya Mas Fendi. Terima kasih banyak informasinya. Semoga kita terus sehat, dijauhi dari segala bala ya. Amin. Dan semoga corona ini segera sirna dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Mas Fendi. Amin. Assalamualaikum. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat ya? Pon, nggak diangkat Pon. Oh, diangkat. Assalamualaikum. Tapi dibalik dong kameranya. Waalaikumsalam. Oke. Sip. Iya Mas Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih amankah? Aman? Ya, alhamdulillah masih aman. Alhamdulillah Mas Nawari. Semoga terus sehat Mas Nawari. Amin. Iya Mas Yan. Ini Mas Nawari, langsung aja ya, to the point aja Mas Nawari. Mas Nawari ini tinggal di Arosbaya. Arosbaya bener ya? Iya bener, di Arosbaya Mas Yan. Mas Nawari ini asli Arosbaya atau penduduk Arosbaya atau pendatang nih?
Kalau boleh saya tahu dulu. Saya penduduk asli Arusbaya, Mas Yan. Penduduk asli Arusbaya, alhamdulillah. Oke, Mas Nawari, bisa ngasih informasi nggak kepada kita berkenaan dengan kondisi Arusbaya pada hari ini, tanggal 15 Juni 2021 nih Mas Nawari. Karena di media sosial ini katanya Arusbaya sampai detik sekarang mencekam. Padahal tadi pagi saya lewat. Karena saya tadi ke Ketapang, saya lewat pagi sekitar jam setengah 11, jam 10 setengah 11-an lah. Saya lewat sana, kemudian malamnya tadi saya juga lewat Arusbaya dalam, lewat depan pasar. Itu kalau saya lihat aktivitas sudah kembali normal sepertinya Mas Nawari. Ini bisa diinformasikan apakah itu Arusbaya sekarang membaik atau bagaimana, Mas Nawari? Ya kalau sekarang ini Mas Yan, kondisi di Arusbaya semakin membaik. Alhamdulillah. Karena yang sakit sudah sembuh gitu. Jadi semakin membaik kondisi di Arusbaya. Oh gitu. Nah, Mas Nawari, iya. Ini ada enggak Mas Nawari melihat sendiri istilahnya yang terpapar COVID-19? Itu bagaimana Mas Nawari? Apakah yang meninggal itu usia lanjut atau lansia atau yang masih muda ada atau bagaimana Mas Nawari? Kalau bisa jangan katanya ya. Kalau bisa Mas Nawari itu bisa melihat sendiri kalau ada sih. Kalau usia Mas Yan, ada yang muda ya ada yang tua gitu yang terkena corona itu di Arusbaya. Terus kondisinya sekarang yang lansia atau yang muda itu kondisinya bagaimana sekarang Mas Nawari? Membaikkah atau bagaimana Mas Nawari? Ya sekarang membaik Mas Yan, soalnya yang sakit sudah sembuh gitu Mas Yan. Oh gitu, alhamdulillah. Kalau yang meninggal, masih banyak atau gimana Mas Nawari? Sudah berkurang Mas Yan, soalnya sudah membaik gitu Mas Yan. Oh, kalau sebelumnya ya. Berarti sekarang sudah banyak yang membaik ya Mas Nawari? Ada sebagian yang membaik. Ini saya tanya nih Mas Nawari. Jadi intinya sekarang sudah membaik ya, sehingga perekonomian sudah berangsur normal ya di Arusbaya Mas Nawari ya? Ya untuk sekarang sudah mulai membaik dan mulai normal gitu Mas Yan. Aktivitas masyarakat sudah mulai normal. Oke, alhamdulillah. Nah, ini Mas Nawari kan punya usaha nih. Saya tahu nih ada toko juga, Mas Fauzi juga ada toko di dekat SMA 1 Arusbaya. Iya. Benar Mas Nawari ya? Itu kan toko itu beberapa daerah kan tokonya. Itu gimana tuh perekonomiannya? Apakah sudah mulai naik lagi atau turun atau bagaimana Mas Nawari? Ya kalau sebelumnya memang turun Mas Yan. Soalnya sama petugas keamanan dari Polsek dan Koramel membatasi kegiatan gitu Mas Yan. Jadi menurun usaha pendapatan ya. Arusbaya lah gitulah Mas Yan. Iya. Kalau yang sekarang sudah membaik, jadi aktivitas kembali normal. Iya, saya melihat sendiri tadi sih waktu saya lewat sudah semuanya rata-rata ya. Kalau saya lihat tadi banyak yang sudah pakai masker, nggak ada kerumunan yang membludak dan sudah mulai jaga jarak. Kalau saya lihat itu Mas Nawari. Tadi kan pagi sama malam tadi saya lewat. Jadi perekonomian sekarang sudah mulai pulih kembali ya, mulai berangsur baik ya. Iya. Berarti memang sama petugas sama keamanan Polsek Arusbaya dan Koramel Arusbaya itu membatasi kegiatan itu supaya mengurangi penyebaran corona Mas ya. Betul. Nah, ini Mas Nawari, bicara masalah ini ya, Mas Nawari sendiri. Kalau menurut Mas Nawari yang kondisi sekarang ini sudah baguskah? Udah sangat bagus atau gimana kondisi di Arusbaya? Kan ada yang sampai sekarang katanya Arusbaya mencekam, terutama nih di luar Madura. Seakan-akan Madura ini
gimana ya, semacam ada aib lah di Pulau Madura ini. Seakan-akan dijadikan, arus bahaya, ini arus bahaya, selalu arus bahaya, seakan-akan disalahkan gitu loh. Ini kalau menurut Mas Nawari sendiri gimana Mas Nawari? Kalau menurut saya ya memang barusan ini agak membaik Mas Yan. Ya, Oke. membaik Mas Yan. Sebelum itu, Mas Nawari dulu percaya nggak dengan corona atau coronavirus ini? COVID-19 ini percaya nggak awalnya sebelum terjadi seperti ini di Arusbaya? Percaya nggak Mas Nawari? Tolong jujur ya, jujur. Maaf Mas Yan, awal-awalnya saya kurang percaya dengan corona, tapi setelah di Arusbaya ini zona merah ya saya percaya adanya corona Mas Yan. Jadi Mas Nawari mendengar dan melihat sendiri sekarang ya? Iya, mendengar dan melihat sendiri. Nah Mas Nawari kan salah satu saksi hidup nih keganasan dari COVID-19 ini, COVID-19 ini. Kalau Mas Nawari ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang masih sehat? Ini ada pesan-pesan nggak Mas Nawari buat teman-teman supaya ini loh coronavirus ini ada gitu loh Mas Nawari. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Mas Nawari yang lagi nonton di channel YouTube yang Blue 78 nih Mas Nawari? Ya, pesan saya tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker. Dan juga semoga yang sakit cepat sembuh Mas Yan. Amin. Dan semoga aktivitas kembali normal kembali. Enggak, maksud saya buat teman-teman nih yang lagi sehat nih, ayo mungkin ada pesan-pesan kamu ini loh, virus ini memang ada atau bagaimana? Untuk pesan-pesan buat teman-teman nih, Mas Nawari, yang awalnya tidak percaya seperti Mas Nawari nih, mungkin. Ya, memang virus corona ini ada Mas Yan. Jadi jaga protokol kesehatan. Gitu Mas Nawari ya? Iya. Ini teman-teman yang ada di sekitar tangganya sekarang sudah percaya semua ya. Kalau dulu kan wah apa virus corona kan begitu. Sekarang sudah percaya semua ya. Dengan adanya corona Mas Yan. Iya betul. Ya, jangan dibawa takut, jangan dibawa khawatir, jangan berlebihan lah. Karena akan menurunkan sistem imun kita. Nah, ketika sistem imun kita turun, nah disitulah virus itu gampang untuk menyerang tubuh kita. Sependapat nggak Mas Nawari dengan saya? Iya, saya sependapat dengan Mas Yan. Betul, oke, siap. Oke Mas Nawari, tetap jaga kesehatan juga teman-teman di sekitar sana, supaya nanti karapan sapinya bisa berjalan lagi nih ceritanya. Amin. Iya, semoga aktivitas kembali berjalan lancar dan semoga karapan sapi dapat izin. Amin. Oke Mas Nawari, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu malam-malam nih telepon. Karena kebetulan saya punya waktu cuma malam hari. Untungnya yang ditelepon belum tidur semua nih. Oke. Terima kasih Mas Nawari atas waktunya dan informasinya. Iya sama-sama Mas Yan. Oke, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikian obrolan saya mencari fakta, mencari bukti dari teman-teman saya yang tinggal di Arusbaya, dari Mas Fendi tinggal di desa apa tadi ya, di Arusbaya, dan Mas Nawari tinggal di desa Tengket. Kebetulan mereka melihat dan menyaksikan sendiri kondisi Arusbaya yang beberapa minggu yang lalu memang sempat lockdown dan sepi, tapi per tanggal 15 Juni 2021 ini sudah berangsur normal. Cuman ingat, jangan lengah ya. Ingat, jangan lengah, tetap waspada, tetap prokes, protokol kesehatannya tetap terus dilakukan ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, jangan bergerombol, dan kalau bisa jika tidak ada keperluan ya jangan keluarlah dulu sementara ini, supaya tidak menyebarkan virus. Juga jaga kesehatan, olahraga. Saya sendiri sih jarang sih olahraga, tapi setiap hari saya olahraga sebenarnya, di atas sepeda motor, jalan di lapangan ini ya.
mungkin itu termasuk olahraga. Berjemur juga, kalau berjemur sih hampir tiap hari sampai kulitnya nih gosong. Nah juga pesan buat pemerintah, saya ingin sok suci ya, jangan menari di atas penderitaan orang lain. Ini buat oknum nih, buat oknum. Saya pribadi, kalau Anda menari di atas penderitaan orang lain, memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan pribadi, terus terang saya pribadi mendoakan semoga Anda diazab, ya, diazab sama Allah. Saya doakan itu. Buat oknum, oknum lo ya. Buat yang jujur, semangat. Semoga ini menjadi ladang pahala buat Anda semuanya. Itu aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.